Hai, halo. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, good. Ini udah rame. Udah rame ya. Oke. Kita siap-siap ya. Jadi, langsung aja ya kita mulai ya, girls. Hari ini kita bikin group call. Wait. Kita bikin group call hari ini tujuannya apa sih? Tujuannya catch up harian aja, catch up mingguan ya. Karena minggu lalu tuh udah hari Sabtu. Cuman kan kemarin banyak yang nggak bisa ikut dan kayak subscribernya tuh minggu lalu tuh masih 300-an gitu. Dan hari ini subscribernya tuh udah 600-an. Wow, tepuk tangan. 650 kalau nggak salah. So, banyak yang belum welcomed. Jadi banyak yang belum paham ya tentang kenapa aku bikin subscribers atau exclusive content ya. Nah, temen-temen gini. Aku minta tolong buat yang baru join atau apapun itu untuk mute ya. Kalau mau show camera atau on camera juga boleh banget. Jadi aku akan kasih penjelasan sedikit ya. Terus nanti kita akan buka sesi Q&A itu. Jadi Q&A-nya bukan cuman di story ya, tapi aku pengen lebih deket aja ya sama temen-temen para subscriber aku. Thank you so much yang udah subscribe. Trust me, ini tuh harganya cuma 9.000 doang, kayak nggak nyampe 10.000, tapi worth it banget. Karena teman-teman bisa lihat Q&A, terus bisa dapet grup call kayak gini ya, walaupun cuma 1 jam. Kita akan agendakan rutin, entah seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Pokoknya kita maksimalkan kebersamaan kita ini. So, nanti teman-teman boleh prepare pertanyaan yang mau tanya. Boleh prepare pertanyaan. Dan aku nanti nggak akan sebutkan namanya ya kalau teman-teman raise hand, karena aku juga nge-live ini di TikTok. Tapi di TikTok kan mereka para audiens di TikTok nggak bisa nanya. Yang bisa nanya adalah teman-teman subscriber aku dari Instagram yang ada di group call. Oke? So, be prepared. Aku mau nyapa dulu dong. Hai semuanya, coba dari kota mana aja? Boleh nggak? Nanti aku akan nyebutin inisial aja. Kalau mamanya aku harus menyebut nama, mungkin aku akan nyebutin inisial aja. Hai, dari kota mana aja? Dari Bogor, Kak. Dari Bogor. Wah, lagi perawatan ya, Kak? Iya. Kalian treatment. Seru banget lagi perawatan, tetep ya, nggak ketinggalan grup call. Oke, good. Happy for that, Kak. Salam ya, kita nggak jauh ternyata ya. Aku di Bekasi dan kakak di Bogor. Yang lain dong, kalau mau show on camera juga boleh banget. Dari mana aja nih? Halo Kak, dari Malang. Wow, dari Arek. Malang. Arek Malang. Aku dari Bekasi. Oke. Hai, thank you. Yang nggak nyaman on cam juga nggak apa-apa sih, off cam atau pas lagi ngomong aja on cam juga boleh. Oke. Ini masih banyak banget nih yang join. Thank you all. Aku nggak tahu ya, kalau yang kemarin itu kayaknya maksimal tuh cuma 50 orang yang bisa join, tapi mudah-mudahan hari ini bisa lebih dari itu. So, let's get started. Jeng. Kita mulai ya. Penjelasan kali ini aku nggak akan share screen, nggak akan apa. Aku cukup menjelaskan sedikit aja. Kita cuma punya waktu 1 jam. Kemarin itu Q&A yang di minggu lalu cuman kebagian 30 menit dan resultnya adalah banyak yang nggak kejawab.
Ya, so I'm sorry, that's why aku bikin lagi grup call untuk teman-teman subscriber eksklusif konten aku di Instagram. Ya, dan harganya itu cuman 9.000 aja. Jadi awalnya kan aku bikin 39.000. Cuman teman-teman bilang, "Kak, banyak yang mahasiswa lah, terus banyak yang kita tuh benar-benar butuh Q&A Kakak, tapi kalau segitu kayaknya ini deh Kak, kita perlu diskon lagi." Nah, aku tuh menuruti teman-teman yang ngomongnya atau requestnya baik-baik ya. Ada soalnya yang requestnya itu nggak baik-baik, kayak mahal banget gitu kan, bete ya. Jadi cara feminin adalah kalau kita pengen mendapatkan sesuatu tuh bukan dengan ngata-ngatain, tapi dengan influence ya. Kita kayak, "Kak, kayaknya lebih baik gini deh Kak, soalnya seperti ini, seperti itu." Wah, itu aku pasti akan, atau siapapun itulah, apalagi cowok itu pasti seneng banget digituin ya, di influence. Itu adalah kekuatan kita sebagai wanita sebenarnya. Oke teman-teman, so thank you yang sudah menyambut baik eksklusif konten aku di Instagram. Thank you so much buat supportnya. Kenapa kok aku bikin eksklusif konten ini? Karena nggak semua orang, aku paham nggak semua orang bisa memahami dan menerima konten aku. Oke, aku paham banget. Nggak semua orang bisa memahami dan menerima konten aku. Dan nggak semua orang punya point of view yang sama. Dan itu nggak apa-apa. Oke, itu nggak apa-apa sama sekali. Ya, that's why aku bikin eksklusif konten ini. Jadi teman-teman yang memang butuh ilmu semacam ini akan mendapatkan wadahnya, ada support system. Jujur aku pernah di posisi dimana kayaknya aku tuh bingung deh cari support system dari mana ya gitu, bingung banget ya, sendirian gitu. Nah, akhirnya that's why aku bikin komunitas ini, Women Support Women, yang awalnya di WA. Tapi long short story, adalah pasti yang nggak suka ya sama aku, kontenku atau apa, nggak setuju apa. Aku tuh diserang, dan di grup WA itu kayak ada spy, apa ya, double agent or whatsoever is that, spy gitu. Jadi dipakai buat makin menyerang aku. Jadi ini adalah cara perlindungan terhadap hati mungil kita ya. Maka aku bikin eksklusif konten, jadi ilmunya untuk yang mau aja ya. Walaupun ada yang hujat di live sebelah atau hujat aku dimanapun itu, mereka yang gak setuju sama POV aku ini sama sekali gak berhak mendapatkan energiku sedikit pun ya. Aku mau fokus ke teman-teman yang membutuhkan. Oke, aku mau fokus ke teman-teman yang memang perlu ilmu semacam ini untuk menjadi tenang, punya boundaries, berdaya, berpikir logika, tidak dirugikan dan tidak dibohongi oleh sistem dan lain sebagainya. That's why aku bikin wadah ini. Dan akhirnya aku mengamini biaya subscribe-nya cuma 9.000. Jadi sama sekali nggak memberatkan ya. Supposed to be sama sekali nggak memberatkan. So, itu sebenarnya bukan karena aku pengen untung atau apa, enggak awalnya teman-teman. Karena aku nih IG ku kan sempat hilang kan 2 bulan. Dan aku kemana-mana loh, itu kayak ngurusin IG ku, gimana caranya IG ku balik, aku tanya sana sini, udah kemana-mana. Udah bukan hampir putus asa ya, aku udah rela aja, udah melepas kemelekatannya. Akhirnya aku bikin IG baru toh, IG baru, aku lanjut di situ, bikin konten lanjut di situ, semuanya lanjut di situ. Awarenessnya mulai naik di akun baru itu ya, selama 2 bulan kan, sama aku nge-live di TikTok atau apa. Jadi aku tetap showing up di sosial media lain dan lain sebagainya. Akhirnya syukurlah, aku sangat bersyukur sekali, akhirnya Instagram aku kembali setelah 2 bulan. Itu kemelekatanku diuji banget itu. Yang awalnya hilang
Akhirnya kembali, aku bersyukur banget. Jadi bukan aku nggak ikhlas atau apa, tapi pas balik itu kayak wow, aku happy banget. Ternyata memang bener kalau kita tuh sudah kayak ya udahlah, nggak pengen, kalau iya iya, kalau enggak, itu ternyata malah dikasih. Gitu ya. Nah, itu jadi pelajaran juga buat kita ya. Ternyata kalau kita itu kayak udah pasrah, ya udahlah, aku mau cari cara lain buat ketemu wanita imutku, wanita tenangku. Ternyata dikasih kembali. Aku bersyukur banget. Aku sangat bersyukur. Oke? And anyway, sorry gaya aku seperti ini. Ini gaya mau skincarean. Bajunya juga biasa, cuman biru-biru ya, tetap matching. Karena aku pulang olahraga, cukup berat nih aku tadi olahraganya 3 jam. So aku kayak capek banget dan aku nggak begitu make upan, cuman pakai lipstick aja dan habis skincarean. Oke. And I choose to show up for you girls hari ini. Semoga apa yang kita share di hari ini membawa manfaat. Oke, buat kita, buat teman-teman yang ada di sini, yang lagi call sama aku, buat teman-teman yang ada di luar sana yang lagi mungkin lihat live-nya. Tapi sorry teman-teman yang lihat live, aku nggak bisa jawab pertanyaan teman-teman karena ini memang khusus buat ciwi-ciwi yang lagi call sama aku. Oke. So buat yang belum join atau yang mau subscribe, mau ikutan call, bolehlah ikut channel dan seperti itu. Oke, sayangku. Sekarang, it only takes 11 minutes for me to cuap-cuap. Oke. Aku akan membuka pertanyaan. Ini flowing aja. Dan aku nanti nggak akan menyebutkan namanya teman-teman yang nanya atau teman-teman yang menjawab. Jadi ini nanti modelnya adalah focus group discussion. Wah, seru ya. Jadi yang memberi feedback bukan cuma aku, tapi teman-teman juga bisa memberi feedback atas kasus-kasus yang dilayangkan oleh penanya. Ngerti ya maksudnya ya? Oke, biar nggak bingung, nanti kita lihat aja flowingnya gimana. So, would you mind girls yang mau tanya, langsung aja raise hand mungkin. Raise hand yang mau nanya atau mau kasih case-nya. Kalau teman-teman raise hand, nanti aku akan pilih ya. Oke, yang di sini. Anyone? Oke. KL ini pertama nih. KL, would you mind to yang paling satu, yang nomor pertama yang paling atas ya, KL. Are you ready, Kak? Hello, KL. Aku nggak sebut nama, cuman sebut inisial aja. KL. KKL. Hello. Kak, apa gimana nih cara ngepoknya? Hey Kak, hello. KKL yang nanya paling atas. Are you ready? No? You're not ready? Okay, please CO. Kak SS. Hello Kak SS. Hai Kak Ayu. Yes. Aku ya, Kak? Yeah, correct. Oke, Kak, sebelumnya aku mau say hi dulu ke Kak Ayu dan teman-teman semuanya. Aku mau ngucapin terima kasih banget buat Kak Ayu karena udah bikin channel di Instagram. Karena aku ngerasa itu bener-bener ngasih aku energi banget Kak. Setiap pagi ada yang ngucapin selamat pagi gitu. Jadi bener-bener aku mau mulai hari itu dengan cerah dan senyum gitu. Nah, di sini pertanyaanku, aku cuma pengen tahu sih tips dari Kak Ayu gimana sih biar bisa jadi tetap tenang gitu di saat kita kan pasti banyak diuji entah dari keluarga, temen atau pasangan kita yang bikin kita tuh trigger setiap harinya gitu. Nah, aku kan kalau ngelihat Kak Ayu tuh setiap hari pasti ceria, happy gitu. Nah,
pengen tahu dari sisi Kak Ayu gimana sih cara maintain itu gitu. Karena untuk aku sendiri tuh masih susah banget untuk tenang meskipun aku udah nyoba berbagai cara. Misalnya aku melakukan meditasi di setiap pagi dan sebelum aku tidur, tapi kadang-kadang masih aja aku kecolongan untuk random gak jelas gitu Kak. Gitu aja sih Kak. Thank you ya Kak. Oke, thank you KSS. Aku gak akan sebutin namanya ya. Karena ini aku nge-live juga dan ini untuk melindungi privacy teman-teman. So, aku akan jawab dulu ya. Setelah itu, nanti teman-teman yang mau kasih tips juga bagi KSS untuk yang related dengan pertanyaannya, nanti bisa langsung ngomong, Kak aku mau ngomong gitu ya. Jadi nggak usah raise hand lagi. Jadi yang raise hand tadi adalah teman-teman yang mau nanya, oke? So KSS, here's my answer. Gimana caranya biar tetap tenang, ceria, happy gitu ya. Kan KSS tadi bilang, Kak kok kayaknya kok happy terus gitu kan. First and foremost, I want you to know girls, bahwa aku tuh sebenarnya manusia biasa juga. Yang juga kadang merasa sedih, kadang merasa low, tapi aku punya sebuah cara supaya bisa maintain itu. Jadi aku showing up ke teman-teman adalah dengan profesional, karena aku anggap ini pekerjaanku dan aku mencintai pekerjaanku, yaitu catch up dengan teman-teman, showing up untuk teman-teman. Jadi ketika aku merasa down KSS, aku akan diem dulu, berhenti sendiri, entah aku di kamar, entah aku di mobil ya, in the middle of meetings, entah aku di toilet, entah apapun itu, aku akan berusaha sendiri dan aku akan mengucapkan afirmasi atau mantra seperti ini. Kalau ada hal yang di luar kontrolku yang aku nggak bisa kayak aku nggak bisa nih mengatur itu, mengontrol itu aku akan berusaha bilang kayak gini, kamu udah melakukan yang terbaik, yang memang untuk kamu akan menjadi milikmu. Yang memang bukan untuk kamu atau yang memang tidak seharusnya seperti itu akan tidak menemukan kamu. Intinya kamu akan dengan mudahnya menemukan apa yang memang untuk kamu ya, tanpa kamu harus mengontrol, tanpa kamu harus memaksakan. Kamu hanya perlu menjadi, bukan mendorong, mengepush, bukan keras sama dirimu sendiri, tapi kamu cuma perlu hadir sebagai dirimu sendiri. Itu most of the time itu kalau aku sih masalah kerjaan, karena aku nggak kerja di kantor kan, mungkin ada yang nggak bisa dikontrol atau apa, itu akan aku ucapkan. Begitu pula dengan mungkin urusan pertemanan atau relationship ya, aku akan ucapkan mantra seperti itu, aku afirmasi itu. Kamu udah ngelakuin yang terbaik, semuanya tuh udah yang terbaik yang terjadi bagi dirimu. So lepaskan beban itu, nggak usah terlalu pengen ngontrol segala sesuatu ya. And after that, setelah aku realize kayak sadar, tak lah iya ngapain gue maksain ya. Ya itu aku akan happy lagi, ceria lagi ya. Paling cuman butuh 10-15 menit. It's okay, merasa sedih okay. Dan satu lagi, terima perasaan kamu teman-teman. Mau itu marah, mau itu sedih, apapun itu terima. Oke, aku marah nih, tapi kan aku sadar ya kalau hal itu nggak bisa aku kontrol. Oh my god, aku sedih banget karena ini, tapi ya hal itu di luar ranahku, jadi nggak apa-apa. And most of the time yang bikin teman-teman anxiety adalah karena ketakutan atas masa depan atau teringat atas masa lalu. Padahal yang masa lalu semuanya udah terjadi dan masa depan tuh belum terjadi. Kenapa kita nggak memilih untuk fokus ke hari ini, bersyukur dan menikmati hari ini? Anyway teman-teman sadar nggak sih kalau kita lagi sedih itu kita cuma perlu melihat langit aja. Kayak hari ini langit cerah ataupun hujan,
hari ini hujan turun atau panas. Hari ini panas, tapi semuanya ini indah banget loh. Kenapa kok aku harus nggak tenang? Gitu. Oke? Oke, so aku akan kasih kesempatan buat satu orang kasih feedback juga. Nggak perlu panjang, hanya perlu ya singkat apa yang biasanya teman-teman lakukan. Is there anyone? Aku. Oke, Kak K. Come on, Kak. Let's go. Ini Kak, aku mau cerita dulu ya. Sebelumnya makasih ya Kak Ayu udah mempersilahkan aku. Aku mau cerita, aku ini kan generasi sandwich yang harus menanggung beban keluarga. Nah, sekarang ini aku sedang di layoff di pekerjaan Sorry aku. Kak K. Sorry Kak. Mungkin aku agak miss. Sorry. Maksudnya ini mau kasih masukan buat KSS tadi atau tanya pertanyaan baru Kak? Iya. Halo Kak? Aku mau pertanyaan baru aja, siapa tahu Oh, lebih membuka. oke. Aku mau pertanyaan baru aja Kak. Oke. Sorry Siapa tahu Kak, lebih membuka. Kak, kalau pertanyaan baru kayaknya aku harus sesuai dengan yang raise hand. Boleh ya? Boleh. Oke, so tadi Kak K ada di bawahnya Kak A ya. So please wait ya Kak. After this kita akan answer questionnya Kakak, oke? Oke. Biar adil. Jalan kali di sekolahan kamu. Oke, biar adil ya. Oke, Kak A, please. Kak K, I will call you lagi. Kak A, yang paling atas, yang raise hand, please. Would you mind to raise your question? Oke, jadi ini partisipannya maksimal 50 ya, girls, ternyata. Di Teams ini. Hello, Kak A. Halo, Kak. Aku kasih spotlight. Hello, Kak A. Hello. Are you there? Hello? Okay, it seems like kakaknya nggak there, so I will stop spotlighting and I will lower the hand. And please Kak Kay, sorry, boleh kakak tanya. Hello Kak Kay. Hello. Halo. Oh, oke, Kak. Oke, please Kak, start your question. Hai Kak, hello. Halo. Iya. Aku bisa dengar Kak. Sorry. Ini aku ya Kak ya? Ya maaf ya Kak ya sebelumnya, soalnya speakerku ternyata agak bermasalah. Oke. Please Kak, malam Kak. Oke. Hai. Ya. Mau nanya. Kadang itu aku bingung Kak, karena mau nanya tips ya Kak ya. Kadang aku bingung kan, aku sebagai yang aku sempat tanya juga dan sempat dijawab di konten eksklusif di story. Itu aku sempat merasa tenang, kan menjadi wanita tenang. Tapi aku ngerasa nggak peduli gitu kan sama sekitar. Dan arahnya ke apatis gitu. Jadi kayak masalah-masalah yang di sosial media atau di mana-mana itu aku kayak cuman cukup tahu gitu. Nah itu tipsnya gimana kalau misal kita itu diajak diskusi gitu, ngomongin masalah case tersebut, apalagi kalau diajak diskusinya itu sama laki-laki yang coba ngedeketin kita, kayak diskusi tentang case tersebut. Sebenarnya kalau dari sudut pandangku tuh lebih ke ya udah itu urusan mereka gitu. Jadi kayak aku sebenarnya nggak yang pengen terlibat lebih dalam di case tersebut. Tapi kadang juga beberapa situasi si cowok ini bawa case-nya agak deep gitu, dan
sensitif juga. Nah itu tips dari kakak itu gimana? Terima kasih. Oke Kak, thank you so much for your question. Ini menarik ya. Jadi wanita tenang itu memang kita melindungi hati mungil kita ya. Jadi kalau kita ngurusin semua urusannya semua orang, kayaknya bakal capek banget kan. Even politik. Jujur, aku pernah bilang ke teman-teman, jangan gampang ke-trigger sama apapun itu yang ada di sosial media. Baik itu selebgram, artis, seleb talk, atau politik. Cukup tahu aja, bener. Ya, cukup tahu itu udah bener banget. Itu udah the perfect thing to do. And anyway, Kak, kalau aku diajak diskusi sama cowok yang deket sama aku nih tentang itu, aku bahas gimana? Jujur nih, Kak. Aku sangat menghindari obrolan tentang politik atau yang bisa memicu perbedaan point of view dengan cowok. Ya. Aku akan pura-pura bodoh, quote unquote. Kayak, hah? Aku gak ngerti sama kasus itu. Hah, emang iya ya? Oh gitu, gimana ceritanya? Hah? Gitu. Kenapa? Karena aku gak mau kita punya pendapat yang berbeda. Oke? Contoh nih, si artis ini loh, atau si selebgram ini loh, selingkuh ya, gini ya. Oh, dia ini gak ini banget ya sama cowok. Hah? Iya ya, aku gak tahu kasusnya. Oh, emang gitu. Oh gitu. Kalau pendapat kamu gitu. Oh iya. Boleh juga pendapat kamu. Gitu. Iya aja. Nggak semua hal itu harus kita jawab. Kenapa? Karena ya udah kita kalau kan kita kan oh gitu. Oh iya. Kan dia jadi nggak tertarik kan ngomongin. Iya kan? Ngapain ngomongin orang lain gitu. Politik juga. Nanti kalau ternyata dia ini berbeda kubu sama kita, buat apa gitu? Paling aku cuma oh gitu ya, oh iya, aku baru tahu, gitu aja. Ya, jadi kita tidak mengindahkan hal-hal yang nggak ada signifikansinya bagi hidup kita. Kak, itu apatis nggak sih Kak? Emang sejak kapan kita harus ngurusin semua urusannya orang? Ini mendingan jadi apatis, mendingan skincarean daripada ngurusin urusan orang, ya kan? Ini lagi ada yang tadi banyak juga Kak yang tanya ke aku, Kak, gimana menurut Kakak antara selebgram ini sama selebgram itu lagi berantem? Lah ngapain gua ngurusin orang berantem? Gua bukan wasit ya kan? Gue juga bukan siapa-siapa yang bisa ngejudge pendapat ini paling benar atau salah. Enggak, semua influencer itu punya pendapatnya masing-masing. Dan kita nggak usah kayak ngejudge pendapat satu sama lain gitu ya Kak. So, kalau masalah sama cowok kakak atau cowok yang lagi dekat sama kakak, kita pura-pura ini aja, gitu ya. Daripada kayak gitu, mendingan tarik dia ke toko gitu Kak, biar kakak dibeliin apa gitu sama dia. Gitu ya Kak ya. Oke. So, kayaknya Terima kasih Kak. Sama-sama Kak. Kayaknya teman-teman juga ini tadi kayaknya kalau aku minta feedback dari teman-teman yang lainnya, kayaknya teman-teman masih sibuk. So, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Kak Kay. Kak bla 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 Silakan Kak. Kak. Ya, malam ya, Kak. Udah kasih kesempatan buat aku. Thank you. Kak, gimana ya menurut Kakak? Aku kan punya orang tua yang toksik. Kebetulan aku juga generasi sandwich, ibu. Kak, halo Kak, sorry ke mute kayaknya Kak. Halo Kak, sorry. Hai Kak, halo. Halo Kak. Ya, Kakak sandwich, ya, Kak? sandwich gen and orang tua toksik gitu ya. Terus lanjut Kak. Iya, ditambah ayahku itu kan tidak bekerja sama sekali. Nah, baru-baru ini tuh aku kena layoff dari tempat kerjaku. Tapi aku nggak bilang ke orang tuaku karena orang tua aku pasti akan toksikin aku lebih parah lagi. Itu menurut kakak aku gimana ya Kak? Di sisi lain aku juga harus membantu mereka, tapi aku sendiri aja kena layoff gitu. Aku sedang berusaha juga ini gitu Kak.
Oke. Gimana ya Kak Ayu? Makasih ya Kak Ayu. Oke, Kak K bla bla bla. Thank you. First of all, I felt sorry for what happened to you. But anyway, satu hal yang perlu kita sadari, teman-teman girls. Kadang ada hal yang kayaknya tuh nggak sesuai sama harapan kita. Tapi sebenarnya itu bukan azab, bukan karma, bukan apa kualat, bukan. Tapi kita lagi dalam proses untuk menjadi lebih baik. Jadi ini adalah sebuah sisi gelap ya yang terjadi di dalam hidup Kak Kay, yang harus kakak rangkul dan terima. Oke. Pertama, orang tua toksik dan sandwich gen. Kemudian adanya musibah kena layoff. Pertama, aku mau appreciate dulu sama kakak, karena kakak udah berusaha bantu untuk orang tua. Ya, itu tugas yang berat banget. Aku pun nggak punya tugas seberat itu ya, jadi aku nggak kebayang kalau bagaimana tugasnya teman-teman yang harus seperti itu, dan orang tua yang mungkin mencaci maki kalau teman-teman nggak melakukan bantuan ke orang tua. Itu banyak banget kasusnya, banyak sekali terjadi ya. Satu hal yang aku pengen kakak tahu, that everything will be fine and okay. Kamu akan nemu jalan keluarnya. Terkena layoff doesn't mean that your life is ending. Nggak berarti hidupmu berakhir. Masih banyak banget kesempatan. Kamu bisa level up skill kamu bisa apply lagi. Mungkin hanya pause beberapa waktu, and it doesn't mean that everything is not good, everything is end. No, semuanya masih bisa berjalan, dan mungkin kamu masih bisa mendapatkan kesempatan lain yang mungkin lebih baik dari yang kemarin. Oke? Itu satu. So, jangan menyerah dan jangan ngerasa worthless juga. Oke? Satu. Yang kedua, mengenai orang tua yang toxic and sandwich generation. Especially, we've already know that if your father is not working, and your mother is too kecintaan, then your mother will not like. Mungkin yang dibela bukan kamu, tapi ayah kamu yang seharusnya justru memberi nafkah untuk kalian. But anyway, satu hal yang aku perlu tekankan di sini, itu bukan tanggung jawab kakak sebenarnya. Kehidupan mereka tuh sama sekali bukan tanggung jawab kakak, tapi tanggung jawab mereka sendiri. Oke? Dan kadang kita nggak perlu menjelaskan itu, hanya perlu membuat boundaries aja, bahwa kakak memang nggak bisa bantu. Kalau kakak bilang aku kena layoff di tempat kerja, mah pa, kemudian lantas kakak jadi ditoksikin sama mereka atau apapun itu, cukup diam aja. Bilang aja aku sedang kesulitan finansial, aku tidak bisa membantu. Biarkan mereka bertanggung jawab untuk hidup mereka sendiri. If I were you, Kak, sorry, I know that it's so hard. Sampai ada filmnya ya, yang sandwich generation, yang dia tuh sampai ngirit banget demi orang tuanya dan lain sebagainya. Sampai ada filmnya kan, aku lupa judulnya apa, mungkin teman-teman ada yang inget. Itu hal yang sangat berat. Tapi gini, gak semua beban itu harus kita yang mengampu. Oke? Ya, gak semua beban itu harus kita yang tanggung jawab. Karena itu bukan tanggung jawab kita. Itu adalah kesalahan mereka sendiri. Dan biarkan mereka bertanggung jawab, belajar atas kesalahan mereka sendiri. Jangan sampai kita nolongin orang lain terus sampai kita babak belur atau mati atau pengen bunuh diri. Itu jahat. Kamu baik sama orang lain, tapi kamu jahat sama diri kamu sendiri. Dan yang bikin mereka bisa menoksikin kakak itu apa sebenarnya? Karena kakak diam aja digituin. Kakak harus berontak dengan imut. Gimana tuh berontak dengan imut, Kak? Ya itu tadi, dengan boundaries ya.
bukan berontak terus gue bakar nih rumah, bukan kayak gitu ya. Tapi kakak bilang aja, aku lagi kesulitan finansial, so I cannot help or anything. Oke? Dan please kakak tenang, jangan overthinking. Trust me, jalannya di depan itu jauh lebih baik. Aku pernah mengalami kebingungan kok kak, tapi ternyata waktu aku jalani dan aku berusaha untuk stay sane, malah aku apa yang bisa aku bantu nih untuk orang lain. Since aku nggak bisa sedekah sebanyak dulu, apa yang aku bisa bantu? Akhirnya aku bikin konten kayak gini. Aku pernah bilang ke teman-teman juga, aku bikin konten tuh sebenarnya spiritnya juga sedekah, bantuin teman-teman yang sulit gitu. Ternyata jalannya dari situ. Nah, mungkin kakak juga punya jalan lain, entah itu dari pekerjaan baru atau apa. Intinya ketika beban ini terlalu berat, yang harus kita lakukan adalah melepaskan. Oke kak, dan gak usah dipeduliin orang tua kamu. Terima kasih ya Kak Ayu. Sama-sama. Aku terharu. I love you Kak Ayu. Thank you, love you more. Thank you. Wah, aku jadi terharu juga nih. Mana aku ini gampang nangis. Sorry ya, kadang-kadang tuh aku di live juga nangis loh. Ini aja aku udah mau nangis. And anyway, we still have like 24 minutes. Oke, kita masih punya 24 menit. Aku mau mempersilahkan Kak S bla 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 belakangnya A untuk cerita case-nya seperti apa. Silakan Kak. Hello. Halo Kak. Ya, hai. Aku ya Kak. Yes. Oke, Kak Ayu dan juga semuanya selamat malam ya. Aku mau cerita nih Kak. Gimana sih? Jadi gini, karena aku kan di tempat kerjaku yang baru ini kan, itu tuh temen atau partner kerjaku tuh kayak mungkin mereka nggak suka atau suka nyindir-nyindir gitu loh Kak. Nah, aku tuh kalau udah di sini itu aku selalu lihat video-video kakak nih yang kayaknya untuk kita berpikiran jangan mengontrol orang lain untuk ngapain gitu loh Kak, kan dia menyindir. Nah, aku selalu mencoba untuk gak masukin ke hati, tapi kalau terus sering di tuh kadang-kadang itu masuk ke hati. Itu gimana Kak nyikapinya biar kita itu tenang, terus gak kebawa emosi dan juga gak masukin ke hati, biar soalnya kalau sering kayak gitu kayak gak nyaman juga kalau kerja gitu loh Kak. Gitu. Terus juga ya Kak ya, terus aku tuh nerapin kayak silent treatment, maksudnya kayak ya udah kalau aku nggak ada kerjasama atau nggak ada kayak job desk yang sama orang ini yang sukanya ini itu, aku ya nggak ngomong sama dia. Itu apakah benar solusinya yang aku terapin buat biar ngontrol aku nggak masukin ke hati atau salah Kak? Gitu, mau minta tipsnya Kak. Udah gitu. Okay. Sip, thank you Kak for your question. Questionnya cukup beragam ya, mulai dari keluarga dan ini sampai ke karir. Satu hal yang perlu kakak tanyakan ke diri sendiri, aku nyaman gak sih kira-kira berada di lingkungan seperti ini terus menerus? Itu kakak yang bisa jawab. Oke, itu satu. Yang kedua, tentang kakak sadarin bahwa kakak nggak bisa ngontrol orang lain. Itu bener banget, dan itu memang harus di maintain. Makanya kakak bener tuh kadang suka lihat kayak konten aku atau apa yang related sama itu, memang harus di maintain ya. Kita berdoa pun kan juga harus konstan kan, kayak itu memang harus di maintain. So itu udah bener banget. Tapi kak, kadang aku sakit hati dong kak kayak gituin. Aku sedih juga loh kadang kayak gitu. Wajar, karena kita manusia. Oke? Tapi kita perlu sadar lagi bahwa kenapa sih mereka itu entah suka nyindir, entah jahat sama kita. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang tidak berbahagia. Teman-teman tahu nggak?
orang-orang lain yang suka nyerang orang lain, itu basically mereka seumur hidupnya nggak pernah bahagia. Jadi nganggep orang lain tuh saingan, musuh mulu, karena dia di rumah dimusuhin kali ya, dan dia nggak sadar. Katakan kalau di rumah dimusuhin nih, dibikin saingan ya, ada orang tua yang suka bikin anak-anaknya saingan. Kamu tuh kayak kakakmu dong, kayak adekmu dong, apa dong. Akhirnya kalian tuh nganggep orang lain jadi saingan karena terbiasa disaing-saingin ya. Kayak lagunya siapa tuh yang wong kangen kok dibanding-banding ke gitu ya. Itu orang yang sering dibanding-bandingkan itu cenderung akan seperti itu. So, kenapa kok ada teman kerja yang suka nyinyir kita, toxic dan lain sebagainya? Karena basically mereka tuh iri dengan keimutan kita ya, atau skill kita, atau kemampuan kita. Mereka tuh hanya iri, sehingga dia memproyeksikan insecurities-nya tadi dengan cara ngata-ngatain kita, nyinyirin kita, gosip tentang kita. But guess what? Ternyata yang mereka lakukan itu akan membuat kita semakin bersinar. Kenapa? Karena mereka lagi ngasih energi ke kita dengan cuma-cuma. Instead of ngasih energi ke diri mereka sendiri biar mereka makin keren, mereka malah ngasih energi ke kita terus-terusan. Ya udah, kita makin lucu, makin cantik, badannya makin bagus ya, karirnya makin naik. Oke? Terus gini, Kak, bener nggak sih Kak? Aku ini kayak jadinya kayak silent treatment ke dia. Jadi kalau ada kerjaan, aku nggak mau berurusan sama dia. Loh, dia itu digaji untuk membantu kita. Jadi coba kesampingkan perasaan dan professionalism. Ya, yang ngomongnya nggak kayak gini. Cumi Gondrongwati, lu kerjain ya, ini kerjaan nih. Awas lu kalau nggak beres, nggak kayak gitu. Tetap professional. Ya, kayak Mbak, ini waktu ini bagian Mbak ya, aku udah ya, gitu. Profesional aja. Orang kayak gitu tuh cuman disenyumin, disopanin, lama-lama loh lama-lama akan berhenti sendiri bersikap seperti itu ya. Itu kalau memang kakak mau bertahan di lingkungan itu. Oke? Dan coba lihat deh nanti ketika kakak bersikap seperti itu, apa yang terjadi ya. Karena basically kita pindah ke lingkungan pekerjaan lain pun akan ada orang kayak gitu ya. Jadi jangan sampai cumi-cumi Gondrongwati tadi membuat kita kehilangan bisnis kita. Kalau memang kakak nyaman di kantor itu ya, gitu ya. Karena mereka tuh they're just like, kalau kata temen aku, kamu tahu nggak, pembenci itu ibarat cuman kotoran aja di hidup kita. Jadi nggak ada signifikansinya ya. Dan justru kita makin banyak yang benci kita, percaya deh, makin kaya kita. Serius. Jadi kalau ada yang membenci kita, mari kita doakan supaya mereka ikutan kaya seperti kita, ikutan imut, cantik, lucu, dan manja. Oke? Seperti itu ya, Kak S bla 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 A. Thank you so much for your question. Oke Kak, makasih ya Kak. Oh juga ini Kak, tadi yang aku maksud untuk silent treatment itu, kalau soal job desk kayak kerjaan sangkut pautnya aku sama dia, aku tetap ngomong. Tapi kalau di luar itu, aku silent treatment yang aku tanyakan itu. Oke. Gitu, jadi udah bagus gitu atau gimana gitu? Udah bagus itu Kak. Jadi profesional jalan, cuman di luar itu ya nggak usah berurusan sama dia, ngapain? Orang energinya nggak align kan, nggak cocok gitu. Jadi tidak perlu dipaksakan, karena segala sesuatu yang dipaksakan tuh nggak enak itu. Iya Kak, makasih Kak untuk jawabannya malam ini ya Kak Ayu. Sama-sama, my pleasure. Oke, next aku mau ke Kak depannya D. Kak DV ya. Kak DV, silakan Kak, inisialnya DV. Halo Kak. Halo, ya please. Baik Kak,
makasih sebelumnya. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja ya Kak, aku tanya. Oke. Oke, izin bertanya Kak. Jadi aku tuh punya cowok. Jadi cowok ini tuh sekampus, terus sekelas juga sama aku. Tapi dia tuh dari pacaran gitu udah patriarki gitu Kak. Jadi kayak dia ngatur, tapi dia tuh kayak nggak mau diatur gitu. Terus kalau misalkan aku berpendapat gitu, pasti selalu ditentang gitu sama dia. Terus kalau misalkan aku mau berkembang, dia juga nggak support gitu Kak. Selalu di roasting kalau misalkan aku ikut kegiatan gitu. Terus juga sama kalau misalkan aku ke kos dia tuh kadang suruh aku nyapu, terus cuci piring, terus bikin tugas dia juga. Terus karena aku kan nggak mau ya Kak, karena kan dia dulu yang mau sama aku gitu. Aku nggak ngejar-ngejar dia dari awal, karena ya waktu itu juga aku nggak kecintaan gitu kan sama dia. Makanya aku tolak gitu, aku nggak mau gitu kan. Terus abis itu dia nggak berani lagi nyuruh-nyuruh aku, dia kerjain sendiri kayak gitu. Terus pertanyaannya adalah, apakah kalau misalkan dijadikan suami pasti dia makin parah patriarkinya gitu, atau mending sebelum nikah nggak usah sama dia gitu? Apalagi kalau misalkan dia tuh kan patriarki tapi dianya biasa aja gitu Kak, nggak kayak amat gitu. Udah Kak, gitu aja pertanyaannya, makasih. Oke Kak, sebenarnya basically kamu udah tahu jawabanku apa. Ya kan? Ini kalau dari tadi aku catat nih poinnya nih, ini tuh. Aku catat poinnya. Nggak ada baik-baiknya Kak, ya. Jadi kenapa dia pengen banget sama kamu? Itu cuman karena egonya pengen menaklukkan kamu. Tapi dia tidak mencintaimu. Sebenarnya dia membencimu kayaknya. Ya, udah suka ngerosting, ya. Suka menentang pendapat, controlling, patriarki. Nyuruh-nyuruh, nyapu, ngepet. Waduh. Cari pembantu apa gimana, Bang? Iya kan? Cowok alay itu kalau aku bilang. Terus kakak nanya, kalau dijadiin suami gimana Kak? Waduh. Kalau aku jadi kakak, aku akan pergi sih, instantly. Why? Because basically dia nggak cinta sama kakak. Dia membenci kakak itu. Cowok kalau suka ngerosting kita tuh udah benci kita, bukan cinta. Cowok kalau cinta sama kita nggak suka ngerosting kita, serius. Kenapa cowok itu suka ngerosting kakak? Karena dia nganggap kakak itu saingan. Jadi kayak gue harus nunjukin nih gue lebih baik daripada cewek gue gitu. Makanya dia kayak gitu. Ya kan? Pendapat kakak ditentang, di roasting, dikontrol. Lo. Who the hell are you? Gitu kan? Ya, lo siapa? You cepeh gitu ya. You cepeh gitu ya. Siapa lo? Bisa ngatur-ngatur gue, ngerosting gue, pakai nyuruh-nyuruh gue. Udah, so itu bukan cuman red flag ya Kak ya, black flag, bendera hitam. Masih pacaran udah kayak gitu Kak, padahal pacaran tuh harusnya masa indah-indahnya gitu. Ini pacaran udah kelihatan cumi gondrongnya, ya kan? So yeah, you already know my answer. There's a lot of men di luar sana yang siap untuk membahagiakan kita Kak, serius. Ya, nggak cuma satu, kan kita single sampai menikah. Jadi lakukan observasi untuk yang ngantri tadi. Daripada kakak buang-buang waktu sama si CG ya, cumi gondrong. No, udah totally alay ini, udah nggak bisa ketolong. Oke Kak DV, thank you. How was that? The answer? Oke. Iya Kak, terima kasih. Kelebihan dia cuma satu doang sih Kak, royal doang, itu doang. Banyak kok yang royal nggak kayak gitu. Tenang aja, ya. Nah, tapi sambari cari lagi, harus main-main cantik aja, gitu. Oke? Atau ya nggak usah dijadiin suami lah, jadiin ya batu loncatan aja, ya. Gitu.
Thank you ya Kak Deve. Let's move to another question, girls. Okay, wait. It's Kak F bla 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 I. Hello, Kak F bla bla. Oke Kak, lanjut. Yes, oke. Aku sudah menikah, terus pas pernikahanku kan masih 2 tahun. Terus aku itu pas awal nikah itu diselingkuhi. Terus aku kan kenal akun Kak Ayu, jadi aku terapin mulai awal 2025 sampai ini berjalan setahun. 2024 yang nerapin sih, tapi nggak sesakel 2025. Terus berjalan dengan waktu, terus aku kan kerja nih, temenku itu satu kerjaan selingkuh, alias aku kayak kelingan. Ya Allah, ya ini yo rasane apa jenenge ndelok konco sak kerjaan iki selingkuh padahal wis podo-podo duwe bojone. Ya Allah, mak ngene iki yo rasane pas jadi bojo awal-awal ngono kan Kak ya, kayak kelingan ngono Kak. Ketrigger ya. Kelingan. Ketrigger ya. Moro-moro kelingan, terus kan kata Kayu kan jangan beri energi kayak dendam atau apa, kan aku nerapin itu lah. Moro-moro kelingan iki malah koyo mak loro hati, tiba-tiba sakit hati gitu loh Kak. Terus aku wis vakum 2 tahun gak stalking, malah hari ini tak stalking gitu loh Kak, kayak ketrigger aku ngono. Ya ampun, kok iso ya gitu sih. Terima kasih. Oke, siap. Thank you Kak F atas case-nya ya, atau pertanyaannya juga. Wajar Kak kalau Kakak ketrigger ya. Jadi gini teman-teman, kita itu kenapa sih kok dibenturkan sama kayak gitu, kayak di-trigger itu alam semesta yang ngasih. Karena kita lagi dites, bisa nggak kita ngontrol diri. Kak, tapi aku stalking Kak setelah 2 tahun. Loh nggak apa-apa, udah habis itu sadar kan. Kakak cerita ke aku tuh udah bagus, kakak sadar aku stalking nih Kak, aku salah nih, aku ketrigger lagi, bagus itu. Sekarang sadar lagi, aku nggak bisa ngontrol suamiku pada waktu itu. Dia melakukan itu, ya udah, apa yang bisa aku lakukan? Itu sudah terjadi. Aku yang memilih terus bersama dia. Aku yang memilih untuk melepaskan kemelekatan dari kepadanya dan lain sebagainya. Jadi ya aku terima aja. Oke. Dan satu lagi kan kita perlu ingat, laki yang gak selingkuh cuma di kuburan. Kalau nggak sekarang nanti, kalau nggak nanti sekarang, kalau nggak nanti kemarin, besok. Dan itu udah confirm. Maksudnya cowok-cowok itu memang mengakui itu. Dan selingkuh itu nggak harus kayak fucking around gitu, enggak ya. Mungkin kayak saling chat atau apa, itu juga bisa kita kategorikan selingkuh. Follow cewek, tobrut atau apa gitu. But guess what? We don't care. We don't even care. We are too busy leveling up our life, right? So, kalau ada temen yang selingkuh tadi ya, terus kakak jadi ketrigger, walang ini ya rasanya loro ya, aku yakin bentar lagi kayak gini, udah pernah ngerasain. Just don't think about it too much. Think about yourself. Oke Kak, think about yourself, love yourself. Ketika kita thinking about any other else, kita lagi nggak sayang sama diri kita sendiri. Wong dia aja selingkuh nggak mikirin kita, ngapain kita mikirin dia? Bener nggak sih? Mereka selingkuh kan nggak mikirin kita, ngapain kita mikirin mereka kok selingkuh, gimana ini, gue salah Pak? No, nggak ada yang salah sama kita. Memang mereka aja yang mau selingkuh. So basically what you did dengan sadar, aduh Kak aku stalking lagi, aku harus sadar, aku ini Kak, itu udah bagus banget, jempol. Kakak udah memaafkan dia, cuman ke-trigger aja. Jadi it's okay, take your time. Oke, kita tuh manusia biasa. Take your time. Oke? Jadi memang perlu waktu untuk menjadi lebih tenang, dan gak apa-apa. You did a great job.
Oke Kak, so itu yang bisa aku jawab. KF I, thank you so much. Anyway, sebenarnya Oke, thank you Kak. Anyway, sebenarnya girls ada berapa orang lagi yang 3 orang lagi sebenarnya ada penanya, but we only have like 5 minutes. Okay, we only have 5 minutes, so I would like to sums up for everything. So sorry kalau ada 3 orang yang nanya ini belum bisa aku jawab. Okay, since I only have 5 minutes, nanti kayak kemarin tiba-tiba meetingnya keputus. Aku nggak tahu ya ini caranya gimana buat subscribe ke Microsoft Teams Premium. Aku bingung. Jadi ini aku pakai emailku yang dari dulu dari SMA. Terus aku kayak ini gimana caranya? So sorry banget. Aku cuma bisa call setiap sesinya tuh cuma 60 menit. But we will make it frequently, okay? Tenang, masih ada waktu yang lainnya. So I would like to sums up from our group call hari ini. Thank you so much for everyone that join. Okay. FYI, mungkin buat teman-teman yang ada di TikTok yang live, untuk bisa nanya dan konsultasi kayak gini, grup call kayak gini, teman-teman mungkin harus subscribe dulu ya ke Instagram aku di exclusive content, which is itu cuman bayar 9.000, murah banget. But we can do like group call, kita bisa chatting-chatting dan saling tanya di channel Woman Support Woman dan ada Cute Woman, oke? Jadi aku bikin 2 channel karena setiap channel tuh maksimal cuma 250 orang. So kita bisa saling tanya di situ, mungkin bukan cuma aku yang ngejawab, tapi teman-teman yang lain yang ada di grup itu juga bisa menjawab. Dan untuk mengkonklusikan ya, menarik kesimpulan dari meeting kita kali ini, ternyata dari pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 penanya. Ternyata kita cuman perlu sadar, overall sadar bahwa kita adalah manusia biasa yang bisa merasa sedih, bisa merasa tidak tenang sometimes, okay? Dan berproses. Even aku pun berproses, teman-teman. But I am lucky di sini karena teman-teman percaya aku. Thank you so much teman-teman udah percaya sama aku, follow aku, ikutin konten aku, dan please ambil baiknya, buang buruknya. Itu, please ambil baiknya, buang buruknya, karena nggak semua pendapat aku mungkin bisa diterapkan di kehidupan teman-teman, dan nggak semua case teman-teman itu aku bahas mungkin ya. Jadi mungkin bisa ditanyakan juga either tuh di grup atau di DM atau di Q&A. Basically aku cuma mau bilang bahwa aku cuma manusia biasa yang gak luput dari salah dan gak luput dari perbedaan pendapat. So thank you so much yang tanya ke aku hari ini. We only have like 2 minutes more. Aku berharap kita bisa ketemu lagi di another group calls, okay? Nanti ini kalau udah jam 20 pas mati ini Teams-nya, dan aku juga akan matiin live-nya, oke? Terima kasih banyak yang udah join hari ini, yang udah nanya, yang udah dengerin. Semoga dengan adanya study case tadi memperkaya vocabulary kita ya untuk menjadi lebih tenang, memperkaya juga horizon kita, insight kita tentang case-case orang lain yang mungkin 1-2 itu ada yang pernah terjadi di hidup kita. Okay, so thank you so much girls for your reaction. I got so much love, clapping hand, jempol. Thank you so much. We will catch up again, okay? Next time mungkin akan 1 jam lagi. And siapapun yang mau nanya di channel, please nanya. Siapapun yang nanya di Q&A section, please nanya. I will try to answer as much as possible. Okay girls, have a nice rest ya, karena ini hari Minggu malam. Besok kita kerja lagi yang kerja, besok kita beraktivitas lagi, kuliah lagi yang kuliah. Aku harap dengan group call kali ini teman-teman bisa
fresh ya, bisa semangat karena kita udah nyatuin vibrasi dan udah sama-sama meninggikan energi kita. Oke, teman-teman, thank you. Mati girls. Thank you juga yang udah join di TikTok. Oke. We will catch up another time. Bye bye.